Shalom adik-adik, sungguh luar biasa hari ini. Ya, kita tetap berkumpul kembali ya dalam acara bimbingan virtual sekolah minggu 29 Agustus 2021. Oke, seperti biasa adik-adik ya, duduklah dengan manis dan tertib. Ya, kita akan memulai acara kita, namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa pemilik hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih setiamu yang terus pimpin kami, yang terus menjagai kami, memberi kami napas kehidupan dan kesehatan selalu ya Bapa. Ya Bapa, ajarilah kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang baik dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Tetap penuh sukacita untuk Tuhan kita. Nah, bagaimana yang dikatakan sukacita itu? Merajuk Kak Leni? Ya, suka menangis juga tidak ya. Yang penuh sukacita itu baik suka maupun duka tetap penuh semangat dan tidak suka mengeluh. Mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang penuh sukacita, yang penuh gembira. Mari kita mengangkat lagu pujian Hati yang Gembira. Pengumuman kita di minggu ini, Minggu 29 Agustus 2021. Yang pertama sekali ya, seperti biasa ya, nanti akan membawa khotbah adalah Kak Elita. Yang membawa khotbah nanti atau cerita sekolah minggu adalah Kak Elita. Ya, Kak Elita akan memberikan tugas kepada adik-adik. Untuk itu ya, kakak berharap ya pada saat mengikuti acara kita ini tetap tertib dan teratur, tetap tenang ya. Nah,
Tugas yang akan diberikan Kak Elita ya seperti biasa dalam bentuk video, kemudian dikumpul seperti biasa paling lambat hari Jumat jam 5 sore ya, di nomor sekolah minggu ya adik-adik. Pasti adik-adik sudah simpan nomor sekolah minggu. Oke, pengumuman yang kedua, mari kita tetap doakan COVID-19 ini cepat berakhir adik-adik. Oke, nah pengumuman ketiga, tetaplah selalu menjaga kesehatan. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik, siapa yang cinta kepada Yesus? Kak Leni, Kak Elita, Bang Tuani, Kak Icut, Kak Palen, Kak Yeni. Siapa adik-adik? Iya, kita semua cinta kepada Tuhan Yesus ya. Sebagai bentuk cinta kepada Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah atau cerita dari Kak Elita ya. Tetap diharapkan tenang, tertib mendengarkan cerita Kak Elita. Itulah sebagai wujud cinta kita kepada Yesus. Mari kita mengangkat lagu pujian I Love You Jesus. Kita berjumpa kembali pada Minggu 29 Agustus 2021. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu akan kasih bahkan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Secara khusus buat anak-anak-Mu, saat ini kami mau Tuhan boleh persiapkan kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami supaya kami juga bukan sebagai pendengar saja, tetapi kami juga boleh mengerti dan juga kami boleh mengimaninya, sehingga kami pun boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, hamba-Mu juga yang boleh menyampaikan firman-Mu, kuasai dia, pimpin dia dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau serahkan hati dan jiwa kami, pemikiran kami semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berbicaralah Engkau ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5.
Jadi ini adalah perjanjian lama ya adik-adik pada Alkitab. Nah, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita saat ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi di sini tadi ceritanya Naaman itu adalah panglima raja. Dia adalah orang yang sangat dihormati dan sangat terkenal. Dia berkuasa di negara Aram. Nah, adik-adik, walaupun dia itu punya kelebihan, ternyata dia adalah panglima yang mengalami sakit kusta. Adik-adik, kalau sakit kusta itu biasanya orang yang dijauhi. Nah, sebab apa? Penyakitnya ini bisa menular. Maka Naaman ini panglima yang sakit kusta yang mungkin orang-orang banyak menjauhi dia. Nah, suatu ketika istri Naaman, dia punya pembantu, yaitu anak kecil, gadis kecil, hamba, disebut hamba ya pembantunya ini. Nah, hambanya tadi melihat tuannya sakit kusta. Nah, hambanya ini dia berani menyatakan kepada istri Naaman. Dia bilang kepada istri Naaman, "Nyonya," itu ya di ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Nah, apa kata gadis itu? "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan penyakit tuanku." Nah, atau dengan bahasanya dia bilang seperti ini, "Nyonya, suruh aja panglima Naaman untuk boleh menjumpai Nabi Elisa ya, supaya dia bisa sembuh." Nah, itu yang dikatakan oleh hamba kecil tadi, gadis kecil itu tadi. Nah, kenapa dia bisa menyatakan itu ya? Nah, ternyata hamba atau gadis kecil ini, adik-adik, adalah orang yang tahu tentang Nabi Elisa. Dia juga bisa merasakan bahwasanya Allah yang disembah oleh Nabi Elisa ini adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, yang mampu menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Itulah yang diimani oleh gadis kecil itu tadi. Nah, adik-adik, dia tahu apa yang menjadi kebenaran dan dia tidak takut untuk boleh menyampaikan, untuk menyaksikan kuasa Allah kepada Naaman. Dia tidak takut, sekalipun dia hamba yang kecil, gadis kecil, dia tidak segan-segan untuk menyaksikan kedahsyatan Allah.
Oleh karena itu adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari sini? Gadis kecil, dia mau menyaksikan kuasa Allah kepada Nabi Naaman melalui istrinya. Sampaikan ya Nyonya kepada Panglima Naaman supaya dia pergi kepada Nabi Elisa. Sehingga nanti penyakit yang dialaminya boleh sembuh. Itulah yang dikatakan oleh gadis kecil itu tadi. Adik-adik, akhirnya Naaman mau mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh hamba kecil itu tadi, pembantu Naaman itu tadi. Ya, kenapa dia mau mendengar? Ternyata yang disampaikan hamba kecil itu adalah kedahsyatan Tuhan. Itulah yang disampaikannya. Nah, adik-adik, sekalipun kita masih kecil, sekalipun kita itu lebih mudah dibandingkan orang tua kita, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kita harus berani menyampaikan kedahsyatan Allah kepada siapapun itu. Tidak pandang bulu ya adik-adik. Nah ini tadi hamba kecil, pembantunya, dia berani menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah kepada Panglima Naaman, kepada tuannya. Nah adik-adik juga seperti itu. Kita harus menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita, kepada kakak, abang, siapapun itu. Kita harus berani menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah. Bisa adik-adik? Nah contoh misalnya, seandainya ada orang tua kita sakit, ada adik-adik kita sakit, kakak, abang kita sakit, ajak. Mari datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon kedahsyatan kuasa Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita harus berani adik-adik. Lalu ketika kita juga melihat orang tua kita sedih, kita harus berani menyatakan, mari kita hadirkan kuasa Allah. Kita datang kepada Allah. Kita juga mau berdoa kepada Allah. Nah, adik-adik, kita harus berani menyaksikan kuasa kedahsyatan Allah kepada siapapun itu. Kalau orang tua kita malas beribadah, mari kita ajak beribadah. Beribadah sama, apakah itu ibadah di rumah atau di gereja sama saja. Jangan takut adik-adik. Kalau kita mau menyampaikan kuasa kedahsyatan Allah, pasti adik-adik, pasti Tuhan yang bekerja pada siapa yang kita sampaikan, kepada siapa kita sampaikan. Sama seperti Naaman tadi adik-adik, dia juga mau mendengarkan, bahkan mau merasakan kuasa kedahsyatan Allah. Ya, mari adik-adik berani menyaksikan kuasa kedahsyatan Allah kepada siapapun itu. Bisa? Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh punya keberanian menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah kepada siapapun itu ya Allah, sehingga nama Tuhan juga semakin ditinggikan, dan kami pun juga boleh menikmati kuasa kedahsyatan Allah di dalam kehidupan kami. Kami boleh beriman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan dimanapun itu berada. Berkati orang-orang yang sakit, yang sedih, supaya mereka juga boleh menikmati kuasa kedahsyatan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka juga boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tugas anak-anak sekolah minggu pada minggu ini yaitu ayat hafalan dari Ibrani
11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tugas kita, dikirimkan ke nomor sekolah minggu sampai dengan Jumat pukul 17. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom, abang, abang, kakak, kakak, guru sekolah minggu. guru sekolah minggu. Nama saya Nama saya Marcel Siahaan. Siaan. Belum sekolah. Belum sekolah. Saya akan menyebutkan hafalan hafalan minggu ini, minggu ini, yaitu titah kelima. titah kelima. Hormatilah Hormatilah bapak dan ibumu bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Amin. Saya Astia, saya kelas 1. Ini tugas saya. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah Hormatilah ayah dan ibu ayah dan ibumu agar engkau agar engkau berbahagia berbahagia dan lanjut umurmu di bumi ibumu yang diberikan yang memberikan Allah kepadamu. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Naomi kelas 6. Saya di sini ingin membacakan titah kelima tugas di minggu ini. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih. Shalom. Hai teman-teman, nama saya Johan Simarmata kelas 2 SD. Saya akan membacakan isi titah kelima. Isi titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia agar kau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Salam teman-teman, nama saya Fania. Eva, Rista, Isa, Boru, Pudu, Marmata. Papa. Saya Saya akan akan menghafalkan hafalkan ayat hafalan hafalan minggu ini, minggu ini, yaitu yaitu titah titah kelima. kelima. Hormatilah Hafalilah orang tuamu tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Halo kakak sekolah minggu, nama saya Yusuf Sumamura. Saya TKB. Saya akan membagikan ayat hafalan di minggu itu, yaitu titah kelima. Titah kelima.
dan ibumu, agar engkau senang, berbahagia berbahagia, dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Salam sama malam. Halo kakak abang, Guru sekolah minggu. guru sekolah minggu. Nama Nama saya Vanessa Gular Beruntung. Saya kelas 3 SD. saya akan membacakan Saya akan membacakan Tita kelima. Tita kelima. Hormatilah Ayah dan ibumu ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kepadamu. Amin. Shalom. Benarkah nama saya Mateo Amuan Damabean? Saya mau bacakan saya hafalana. Tita, Kita terima. hormatilah ayah dan ibumu Hormati ya ayah dan ibumu. agar engkau berbahagia Antara bahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu. di bumi Berikan di bumi yang diberikan Allah dari Allah kepadamu. padamu. Amin. Amin. Salam teman-teman, nama saya Lido Syobin, kelas TK. Ayat hafalan minggu ini. Cita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Hai kakak abang guru sekolah minggu, nama saya Alfada Gultom. Saya akan membacakan ayat Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Shalom, terima kasih. Shalom, nama saya Dulce Sagala. Saya akan membacakan Isi Tita kelima. Hormatilah Ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih. Shalom. Semuanya, nama saya Willy Sitorus, kelas 5. Saya akan menghafalkan ayat mingguan ini, diambil dari Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Terima kasih. Halo, nama saya Felicia Sitorus, kelas 1. Saya akan menghafalkan Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Bye-bye, shalom. Shalom, abang kakak guru sekolah minggu. Nama saya Bungaran Siahaan. Saya kelas 2 SD. Saya akan menyebutkan hafalan minggu ini, yaitu Tita kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Shalom teman.
teman-teman, nama saya Nisha Gita Sihon di kelas 2 SD. Hari ini kita akan membaca titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Sekolah Minggu, saya Joyce Mamora. Saya kelas 2 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini, yaitu titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Bye-bye. Hai abang kakak guru sekolah minggu, nama saya Anabil Nathaniel Tugatorok. Saya kelas 3 SD. Saya ingin menyebutkan ayat hafalan di minggu ini, yaitu titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Terima kasih. Hai kakak dan abang guru sekolah minggu. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sati Tumorham, kelas 5 SD. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Bye-bye. Shalom. Shalom, nama saya Jovanka Siadari. Saya akan menyebutkan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Halo abang dan kakak guru sekolah minggu, nama saya Tamas Nasi Marmata. Saya kelas 3 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini, yaitu titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Terima kasih. Guru sekolah minggu, saya Ilan Panisinaga. Saya akan membuat tugas sekolah minggu ini, yaitu titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Shalom. Dadah. Kakak sekolah minggu, selamat malam. Nama saya Jennifer Singomora, kelas 4 SD. Saya akan menyebutkan ayat hafalan di minggu ini, yaitu titah kelima. Isinya, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Shalom, selamat malam. Nama saya Darita Detenia. Saya TKB. Saya akan membaca ayat hafalan di minggu ini. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih. Amin. Shalom, abang kakak guru sekolah minggu. Nama saya Mangara Oluan Sihaan, kelas 4 SD. Saya akan menyebutkan hafalan minggu ini, yaitu
Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Shalom teman-teman sekolah minggu, nama saya Risma Rianggi Pasaribu. Saya kelas 6 SD. Saya akan membacakan isi titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terima kasih. Bye-bye. Salam, nama saya Jadari. Saya akan menyebutkan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Hai, nama saya Mika Patah. Kemarin saya mau apakan ayat apa sekolah minggu. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dadah, salam. Shalom kakak dan abang guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cecilia Krisna Ketututorok. Saya kelas 1 SMP. Saya akan memberikan titah kelima. Bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Terima kasih. Kakak guru sekolah minggu. Nama saya Gabriel Anderson Sinaga. Saya belum sekolah. Saya akan membuat tugas minggu ini. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Terima kasih. Shalom. Dadah. Kenalkan, nama saya Yohana Hutajolo. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu ini. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Terima kasih. Shalom, namaku Wani Bangka Putri Nababan, kelas 2 SD. Saya akan membacakan isi titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Salam semua, nama saya Francis Debutar, kelas 3 SD. Saya akan membacakan tugas dari guru sekolah minggu tertulis di titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Terima kasih.
Shalom semua, nama saya Stefania Juliarta Sedabutar, kelas 6 SD. Saya akan membacakan tugas dari guru sekolah minggu, yaitu Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin, terima kasih. Nama saya Agnes, saya kelas 4. Ini tugasnya ya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dadah. Halo teman-teman, abang dan kakak guru sekolah minggu. Saya Willy Maradi Simarmata, kelas 4 SD akan menyebutkan ayat hafalan kita di minggu ini, yaitu Tita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Terima kasih.